Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Khadijah Ajis yang akan memandu jalannya kegiatan hari ini dibantu dengan Ibu Widya sebagai moderator. Salawat serta salam, mari kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena berkat rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini dengan materi topik perikanan keempat, pertemuan kelima dengan tema pengolahan produk berbahan baku ikan. Yang terhormat Ibu Anik Sudiartini SPD MPD selaku pemateri hari ini, dan juga yang terhormat rekan-rekan guru Bapak Ibu dari seluruh penjuru Nusantara. Sebelum memulainya materi, izinkan host untuk memaparkan profil singkat tentang Ibu Anik Sudiartini SPD MPD. Ternyata beliau berasal dari SMK PTN Tegal Ampel Bondowoso, Jawa Timur. Kemudian sebelum Bu Ani berkarir di SMK PTN Tegal Ampel Bondowoso, Jawa Timur, beliau mengajar di SMK PP Probolinggo, SMK Negeri 2 Bondowoso, dan SMK Negeri 1 Prajekan Bondowoso. Untuk mempersingkat waktu, karena pemateri sudah hadir, Ibu Ani Sudiartini, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Ibu moderator, Bapak Ibu guru, hebat, luar biasa. Serta tadi Bu Ani lihat juga ada siswa yang membersamai gurunya atau gurunya membersamai siswanya. Anugerah buat saya bisa bersama-sama membersamai dalam rangka mensukseskan program KKGS yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Luar biasa. Semangat pagi. Pagi. Ya. Di masa pandemik ini ternyata tidak membuat kita tidak bisa kreatif, adaptif, inovatif dan produktif. Ini salah satu contohnya. Jadi kita bisa sharing bagaimana tentang pengolahan ikan. Ya, saya yakin ini hal yang sangat menarik ya dan menuntut adrenalin kita untuk kreatif. How to be kreatif, how to be inovatif, dan how to be produktif itu juga harus ada di kita. Namun sebelumnya bisa di open mic ya Bapak Ibu semuanya, karena Bu Ani akan menunjukkan sesuatu. Ya, Bu Ani ingin tahu bagaimana feel dari Bapak Ibu sekalian. Oke, sudah open mic? Ya. Oke, nah ini ya. Ini Bu Ani ingin tahu dari Bapak Ibu. Ini yang kanan, ya. Ini yang kiri. Nah, kira-kira yang ada di hati feeling Bapak Ibu dan anak-anak SMK Negeri 1 Pantai Labu yang Bu Ani lihat. Siapa ya bisa raise hand ya. Nah, walaupun di open mic bisa raise hand. Nah, yang punya perasaan hati seperti ini ada enggak? Dua, tiga, empat, lima. Tidak ada ya? Tidak ada. Terima kasih. Terus yang seperti ini siapa? Coba. Siapa yang seperti ini? Oke, raise hand. Ya, nah ternyata Pak Nurkomat tadi nggak senyum, lihat ini langsung senyum itu. Ya, wah iya ternyata senyumnya manis. Nah ini Pak Didin, Pandeglang, apakah juga seperti ini Pak Didin? Nah iya. Jadi makasih Pak Didin. Bahagia Bu. Bahagia ya. Weh, banyak yang raise hand nih. Dari Asus, nggak tahu di tim ya, Novi SMK Negeri Dringu, ya, Pak Anir, wah ini luar biasa. Nah ini teman-teman, kalau sudah, wah itu Pak Rudalis juga dari SMK Prajurit. Ini kalau kita sudah happy, ya, bahagia, maka ilmu apapun, info apapun akan bisa kita terima dengan bahagia.
Jadi feel ini harus kita miliki setiap kita akan melakukan sesuatu. Terima kasih, salam kenal. Tak lagi Bu Ani akan mulai sharing ya. Jadi sudah pernah ada yang ke Jawa Timur? Belum. Oke. Bu Ani akan share screen. Ya, sudah kelihatan ya? Ya, Bu. Oke, ya. Kita akan bahas tentang pengolahan produk berbahan baku ikan. Jadi kita sudah tahu semuanya banyak yang suka, tapi juga ada yang tidak suka. Nah ini tadi sudah dikenalkan oleh Bu Khadijah tentang Bu Ani sekilas ya, perjalanan Bu Ani asli orang Bondowoso, jadi alumni UNED. Nah ini pengalaman riwayat pekerjaan dan ini beberapa kesempatan juga pengalaman dari sekian Bu Ani mengabdi jadi kepala sekolah dari tahun berapa 2000 sejak diperjekan tadi 2008 sampai sekarang, tapi ini kita yang terbaru. Dari sekian ini memang banyak hal yang bisa kita ambil, banyak ilmu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi termasuk ini juga akan menentukan kita bagaimana produk kita. Ini juga perlu Bapak Ibu dan anak-anak ketahui bagaimana bisa memperoleh ini. Nah, setelah itu ini juga beberapa kegiatan yang sampai hari ini juga masih Bu Ani lakukan untuk pembimbingan. Terus Bu Ani juga salah satu penggerak ya gerakan sekolah menyenangkan. Mungkin Bapak Ibu lihat dari flyer itu menunjukkan Bu Ani ini memang betul-betul ingin membuat sekolah kita senang. Itu bagaimana anak-anak kasmaran untuk bisa belajar itu juga bagaimana. Nah, sekarang kita langsung kembali kepada pokok materi. Bu Ani yakin Bapak Ibu sudah tahu ya tentang isi ya atau yang ada di ikan. Nah, ini yang kadang masih belum kita pahami sampai Bu Ani masih sekarang ini belum dicabut menjadi sekretaris Forum Makan Ikan Kabupaten Bondowoso. Di mana di sini bagaimana bisa membudayakan masyarakat suka makan ikan. Nah, ini adalah merupakan latar belakang kita Bapak Ibu, terutama yang hari ini kita adakan kegiatan KKGS, bagaimana supaya masyarakat itu cinta makan ikan. Sehingga sampai program pemerintah pun ada namanya Forikan, Forum Kegiatan untuk Makan Ikan. Sampai Ibu Bupati yang menjadi ketuanya. Nah, inilah peran penting bagaimana diversifikasi produk olahan ikan harus kita angkat, harus kita munculkan dan supaya menjadi sebuah budaya makan ikan. Jadi sudah tidak ada yang mual, mutah atau takut makan ikan. Bahkan masih banyak anak-anak sekarang yang kalau makan ikan masih kita harus memaksa. Nah, kunci dari ini yaitu kreativitas. Nah, kita juga tahu bagaimana kandungan air yang tinggi di ikan. Nah, dan kita juga pasti tahu dan harus tahu bagaimana mentreatment dengan kondisi ikan, kandungan-kandungan ikan supaya nanti bisa kita tetap untuk kita konsumsi sehingga tetap terjamin kandungannya. Nah, jadi topik ini sangat menarik Bapak Ibu. Kenapa? Karena seperti yang Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan itu mengatakan juga bahwa pengolahan dan budidaya adalah bidang usaha dengan kontribusi tertinggi dalam realisasi investasi. Nah, ini menunjukkan bahwa prospek bisnis yang harus kita kelola, harus kita lakukan, harus kita perkuat dan tanamkan kepada siswa-siswa kita
bahwa ini adalah prospek bisnis yang menjanjikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Dirjen kita tadi. Dan penanaman modal asing tertinggi itu di negara kita yaitu Cina, Singapura, Thailand, India, dan Jepang. Sampai mencapai 1,15 T dari total 89, ada 89,17% dari total investasi yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah peluang usaha. Sehingga peluang-peluang ini harus kita perkuat, tanamkan kepada siswa-siswa kita. Para guru yang ketika KGS ini adalah guru yang hebat, luar biasa. Karena apa? Sudah menjadi motivator, inspirasi dari para muridnya di zona yang seperti sekarang ini. Ternyata masih banyak sekali guru-guru hebat, guru-guru penggerak yang akan membersamai anak-anak kita supaya menjadi pengusaha-pengusaha di bidang perikanan. Karena Indonesia pasti akan maju kalau banyak pengusahanya. Nah, terus apalagi Bapak Ibu? Saya yakin kita juga sudah mengenal bagaimana pengolahan hasil perikanan, ya, di mana di ikan itu memiliki protein tinggi, di mana kandungan lemaknya juga rendah. Yang jelas ini akan memperkuat daya tahan tubuh kita, apalagi di masa pandemi seperti ini. Nah, jadi kita nanti akan melihat karya-karya Bapak Ibu yang akan mendukung dari hasil pengolahan hasil perikanan sesuai dengan pangsa pasar, teknologi, dan juga kebutuhan di masyarakat. Nah, ini perlu Bapak Ibu tanamkan kandungan dan manfaat ikan. Jadi di setiap momen, setiap saat. Nah, yang dari tradisional ini biasanya sudah kita melakukan sendiri baik di rumahan, juga mungkin Bapak Ibu kalau pergi ke ini perjalanan dari Bali mau menuju ke Surabaya itu ada yang namanya pengasapan di pinggir-pinggir jalan, ya sudah memulai masyarakat untuk seperti itu. Tapi tetap masih perlu pendampingan bagaimana hygiene-nya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, penggaraman. Nah, yang akan kita bahas sesuai dengan yang disampaikan oleh panitia yaitu tentang pengolahan hasil perikanan yang modern. Nah, apa saja dan bagaimana? Nah, nanti kita simak. Terus bagaimana juga agar produk kita itu juga bisa diterima oleh pasar yang sekarang sudah merupakan era global di mana setiap produk itu kita bisa bersaing. Nah, ini adalah tugas mulia kita para guru agar siswa kita nanti yang akan meneruskan Indonesia lebih hebat menjadi para pengusaha-pengusaha ikan sukses di Indonesia maupun di level nasional. Sehingga program KKGS ini nanti tidak hanya sekedar program yang ada di kegiatan kompetisi, tetapi juga outcome dari kegiatan ini harus bisa kita ada sustainability-nya, supaya karya Bapak Ibu akan terus bisa dimanfaatkan, kebermanfaatannya juga tidak akan pernah berakhir. Nah, ini yang bisa kita lihat untuk cara pengolahan. Karena tadi juga fokus. Tadi sudah Bu Ani sampaikan juga manfaat ikan. Nah, ini juga hanya untuk merimain supaya kita tidak berhenti menyuarakan apa saja yang terkandung di ikan ini. Sehingga nanti kita akan melahirkan generasi-generasi sehat yang lebih baik dari kita semua Bapak Ibu. Dan ini harus kita suarakan terus ke anak-anak kita, ke masyarakat kita, bagaimana pentingnya kita mengkonsumsi ikan. Nah, sudah banyak sekarang fakta penyakit yang begini, kolesterol, ya, jadi terus banyak sekali tekanan darah. Yang penting Bapak Ibu kita bisa mengolah ikan itu dengan baik, juga dengan ingredient yang juga bisa mendukung bagaimana olahan tersebut bisa dikonsumsi dengan baik pula. Nah, ini apa sih juga manfaat dari pembekuan? Yang jelas dengan pembekuan ini bahwa yang kita lakukan pasti ada di bawah titik beku. Fungsinya apa? Maka di sini sudah terpapar, mempertahankan rasa dan nilai gizi
Karena apa Bapak Ibu? Proses ikan ini juga ini kan mempunyai kualitas atau tempat pembusukan kalau kita tidak benar. Dan ini juga dengan kondisi lemahnya ikan yang tadi itu, bagaimana sampai ke konsumen juga kita butuh treatment. Nah, saya yakin dari Bapak Ibu nanti akan ada karya inovatif-inovatif yang lain, bagaimana agar proses pembekuan atau proses pengolahan ikan baik tradisional maupun modern itu bisa Bapak Ibu karyakan berupa karya inovatif sehingga nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat Indonesia khususnya. Nah, dengan pembekuan ini juga pasti akan menghambat aktivitas mikroba. Ya, kita sudah lihat di rumahan, kita juga punya kulkas kecil, bisa juga ada freezer. Nah, dengan cara pengemasan yang bagus juga plus penyimpanan, maka juga akan menghambat aktivitas mikroba atau plus reaksi kimia serta enzimnya. Apa saja alat pembekuan ikan? Nah, ini juga perlu Bapak Ibu kenalkan dan sering dinarasikan kepada anak-anak kita supaya mereka juga punya mimpi bahwa saya akan menjadi seorang pengusaha. Oh, ternyata walaupun tidak punya alat mahal, saya juga bisa. Nah, ini sudah sesuai dengan kualifikasinya Bapak Ibu dengan menggunakan sub freezer ya yang dengan rak-rak seperti ini juga bisa kita lakukan di rumah tangga dan saya yakin di sekolah Bapak Ibu ya termasuk di sekolah Bu Ani ini juga ada walaupun levelnya masih bukan level industri tapi bukan tidak bisa kita melakukan teaching factory yang bisa kita lakukan dengan alat-alat yang ada di sekolah kita. Berikutnya adalah alat yang seperti kita lihat ini lebih lengkap Bapak Ibu ya menggunakan multi plate freezer atau contact plate freezer. Ini juga sudah menggunakan metal-metal seperti ini. Jadi artinya sama yang ada di pabrik-pabrik Bapak Ibu, tapi sekali lagi alat ini untuk pengenalan anak-anak. Terus kita juga tidak tahu bagaimana besok anak-anak kita akan menjadi para pengusaha-pengusaha hebat. Ya, jadi sekali lagi jangan tergantung alat. Saya yakin inovasi akan muncul di sini. Berikutnya ini adalah bentuk lain dari alat pembekuan Bapak Ibu. Ya, jadi air blast freezer ini juga perlu dan harus kita kenalkan ke anak-anak supaya tahu fungsi dari masing-masing ini. Walaupun nanti mohon Bapak Ibu ini bisa kita trigger anak-anak dengan pertanyaan-pertanyaan memantik sehingga nalar anak-anak kenapa ini begini, jawabannya begini. Dan tidak ada yang salah selama mereka menyampaikan dengan cara yang baik berdasarkan sudut pandang anak-anak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di Ki Hajar Dewantara. Salah satu komplain dari studi kita bahwa komunikasi anak-anak kita itu rendah. Nah, kita mulai dengan memantik ya seperti ini Bapak Ibu. Kita adakan pemateri seperti ini dengan media-media menarik dan mereka pantik. Seandainya punya alat seperti ini, apa yang akan dilakukan? Kenapa alat ini bekerja? Maka anak akan bisa berliterasi. Brine freezer. Nah, ini juga wajib kita kenalkan. Dan saya yakin juga mungkin ada yang belum mengadakan kunjungan industri, ya, atau sekarang sudah kita belajar dengan menggunakan Google yang sudah bisa kita akses dimanapun dan kapanpun, apa yang tidak bisa sekarang. Pembekuan juga yang kita lakukan di skala UMKM. Nah, Bapak Ibu nanti juga akan Bu Ani sampaikan bahwa pentingnya sekolah itu menjadi UMKM. Dan bagaimana menjadi UMKM nanti pada slide berikutnya akan Bu Ani sampaikan. Sehingga sejak dini anak-anak sudah mengenal apa UMKM dan bagaimana menjadi jejaring, mencari jejaring untuk bisa meningkatkan kualifikasi produk. Nah, jadi kalau di rumah saya yakin Bapak Ibu sudah punya semua dan caranya pun mohon juga
menjadi SOP di rumah kita, termasuk kepada pembantu rumah tangga kita, ya, asisten rumah tangga. Jadi cara-cara seperti ini pasti akan mempengaruhi kualitas produk olahan kita atau produk ikan. Sekarang yang kedua, tadi pembekuan, sekarang pendinginan. Nah, ini pendinginan ini pasti beda dengan pembekuan. Dan ini pun juga butuh treatment yang beda dengan pembekuan, karena ini levelnya ya lebih membutuhkan perhatian intens dari kita. Bagaimana menjaga kestabilan suhu, terus juga bagaimana supaya pas kita dalam melaksanakan pendinginan. Ya, jadi jangan terlalu lama, karena kita juga tahu Bapak Ibu bagaimana kalau kita itu merendam ikan misalnya di air, terus taruh di kulkas. Nah, itu Bapak Ibu bisa kita jadikan semacam home based learning kepada anak-anak kita supaya nanti ada jawaban dari mereka secara praktik. Berikutnya ini yang terjadi, ada 3 metode Bapak Ibu untuk metode pendinginan. Ya, jadi bagaimana? Jadi ini yang menggunakan es. Ini yang biasanya kita lakukan, termasuk saat anak-anak kami menjual ikan dengan menggunakan styrofoam, juga menggunakan es. Nah, ini juga cara bagaimana kita untuk membuat produk kita itu bisa bertahan cukup lama. Karena kita tahu dari kelemahan ikan, yaitu tadi cepat basi, cepat bau. Nah, ini juga harus kita melakukan treatment yang benar dan tepat. Nah, ini. Terus bagaimana juga cara mencampur ikan dengan es? Berarti tidak hanya langsung ikan langsung diberi, tapi slice by slice, step by step itu kita beri esnya supaya kita bisa menjaga isi ya dari ikan tersebut. Bentuk es yang digunakan, nah, kita juga sudah mengenal ini. Berikutnya adalah pendinginan dengan air dingin. Kelebihan dari pendinginan dengan air dingin ini, jika dibandingkan dengan pengesan, ya, ini Bapak Ibu, ikan dapat didinginkan lebih cepat. Ikan tidak mendapat tekanan dari ikan di atasnya karena kan air dingin. Ikan menjadi bersih, darah dan lendir hilang. Penanganan dalam jumlah besar lebih mudah daripada pendinginan dengan menggunakan es. Karena kita tahu tadi bagaimana cara memasang esnya pada ikan-ikan yang tadi sudah Bu Ani sampaikan. Nah, kelemahannya apa? Nah, ini Bapak Ibu, jika air didinginkan dengan es, maka permukaan es relatif lebih banyak. Beberapa ikan tertentu cepat membusuk jika direndam dalam air. Nah, ini juga harus kita pahami bagaimana dari ikan-ikan tersebut. Beberapa jenis ikan yang berkadar lemak rendah, termasuk udang, menyerap air selama direndam. Saya kira setiap ibu rumah tangga melakukan ini pasti mengalami hal yang seperti ini. Beberapa jenis ikan akan mengalami perubahan warna, betul. Nah, ini juga Bapak Ibu perlu dipantik anak-anak kita itu supaya ada rasa ingin tahu. Sehingga tadi kegiatan memantik anak berpikir nalar maka akan berdampak pada mereka saat nanti mandiri, Bapak Ibu. Ya, salah satu yang akan menjadi manfaatnya apa? Tidak mudah termakan oleh berita-berita hoax. Karena apa? Sudah tahu, oh ikan kalau direndam ini berubah warna. Karena apa? Karena terjadi pembusukan dan lain sebagainya. Nah, itu jadi anak-anak berpikir nalar sendiri. Air yang dipakai berulang-ulang dalam bak besar, konsentrasi kotoran harus semakin meningkat, pasti. Sehingga perlu intensif kita memperhatikan kondisi air maupun ikannya. Yang berikutnya adalah pengalengan. Nah,
Pengalengan ikan ini juga salah satu alternatif kita bagaimana supaya produk olahan kita itu bisa lebih awet, Bapak Ibu. Jadi di mana dengan pengalengan ini maka ikan dikemas secara hermetis ya, kedap terhadap udara, air, mikroba dan benda asing lainnya, termasuk serangga juga tidak bisa masuk dalam suatu wadah kaleng yang ditutup konsumen untuk membeli atau tidak. Nah, kalau Bapak Ibu yang sudah pernah ya benchmarking sendiri baik secara virtual maupun datang ya ke super, Bapak Ibu satu yang harus selalu kita lakukan apa Bapak Ibu, salah satunya adalah benchmarking tentang pengemasan. Jadi packaging itu akan menentukan sebuah produk mendapat trust dari konsumen atau tidak. Menjaga sustainability dari sebuah produk kita. Jadi yang seperti saya lakukan Bapak Ibu, saya kalau kemana-mana, ya oleh-oleh yang saya lakukan adalah saya beli, terutama produk SMK, itu saya beli karena saya ingin belajar. Setelah itu saya berikan kepada guru-guru ATM. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ATM ini perlu kita terus gali kepada kita sendiri supaya anak-anak kita juga bisa meng-ATM karena dengan proses amati, tirukan, terus modifikasi, maka kita akan terus bisa ada ide yang inovatif. Sehingga perlulah kita packaging juga perlu kita update dan upgrade. Nah, ini kalau kita lihat ini bisa Bapak Ibu jawab sekarang. Kalau ada dua kemasan bisa dijawab nanti atau Bapak Ibu bisa menggunakan voice ya di open mic. Kira-kira Bapak Ibu mau pilih yang ini atau ini? Kira-kira Ibu pilih yang ini? Tidak. Tidak. Kenapa? Kenapa coba? Coba sebutkan Ibu dari mana ya? Sebutkan Ibu dari mana terus alasannya apa Ibu? Nama juga Ibu. Silakan. Saya Ranti, Bu, dari SMK 5 Jember, Bu. Oh, Bu ya, Bani. ketemu. Iya, gimana? Sehat, Bu. Gimana? Sehat, alhamdulillah. Gimana, Bu? Nggih. Kenapa Ibu kok nggak pilih ini? Ini karena kemasannya satu tidak menarik, dua tidak ada keterangan produknya, kemudian tidak ada ingredient dan sebagainya. Jadi tidak ada keterangan produk yang jelas. Jadi kita tidak tahu di dalam kemasan itu isinya apa, komposisinya apa, kita tidak tahu. Mungkin itu, Bu. Mantap, terima kasih Bu Ganti ya. Terus mungkin Sama, ada dari Bu. yang lain. Terima kasih. Mungkin ada yang lain. Alasannya, terus impact dari yang disampaikan tadi apa kalau kita menggunakan kemasan seperti ini? Efeknya apa? Silahkan mungkin dari Bapak Ibu guru hebat lain. Silahkan. Dari guru-guru yang lain atau dari siswa tadi yang mengikuti? Iya, Bu. Halo. Ya? Oke, dari mana Ibu? Silakan. Dari SMK Ma'arif NU Jatirjo. Oh, ya, Bu Jatirejo, silakan. Mojokerto, Jawa Timur. Oh ya, silakan Ibu. Iya, Bu. Kalau kita Ibu siapa Ibu? Bu Iklima Sakarida. Oh, Bu Iklima, ya. Ya. Ya, gimana Bu Iklima? Ya, Bu. Kalau yang ini kemasannya tidak, istilahnya tidak jelas gitu ya. Iya, benar. Bahayanya terutama bagi kesehatan kita, Bu. Berbahaya bagi kesehatan kita untuk jangka panjangnya nanti. Iya, terus ada lagi, bagus. Terus kemudian yang itu
dijual di pasaran lebih murah. Lebih murah Gitu. gitu ya. Nah, terutama itu biasanya nggih, nyun sewu ya Bu, Ya, itu kemasannya itu lebih disukai anak-anak kalau di SD gitu, yang dikemasan suka ya, yang ada apa istilahnya eh, makroni, terus dikasih makroni rasa ikan itu dikasih iya, mie atau apa itu menarik benar, perhatian anak-anak. Tapi benar. efeknya nanti Iya, iya. Ada lagi gitu. Bu Iklim? Ya untuk sementara itu terus kemudian Oke, bagi ya. yang apa yang kemasannya bagus itu pasti Oh, bagus. Ya, gimana ya, kemasannya? Ibu yang milih ini kemasan berarti ya? Bu iya. Iklima? Oke, Iya, silakan. Bagus. jelas Gimana itu Ibu? pasti dijual di toko-toko istilahnya supermarket dan sebagainya. Memang kena pajak, Bu. Mm-mm. Ada pajaknya. Tapi Mm-mm. tapi insya Allah sehat bagi kita. Iya. Oke. Cukup, Bu? Ya, Oke, terima cukup, kasih, ya. mantap. Oke, Ya, oke, ini kok sama-sama. ibu-ibu semua ya. Tolong Bu Hadijah dicatat ya, ibu-ibu yang menjawab ini. Ya, jadi ada Bu Ranti jadi SMK 5, terus juga ada Bu Iklim, Bu Iklima ya, kok Bu Iklim, Lima. Bu Iklima, ini tuh dari Mojokerto, mau dicatat Bu Hadijah ya. Jadi artinya ini poin, jadi salah satu pembelajaran juga kita harus berani menyampaikan dari sudut pandang kita. Nah, terima kasih Bu Klima. Mungkin sekarang yang dari Bapak ada tidak? Saya Bu, Iya, silakan. Dari mana? dari SMKN 1 Prajikan Bedoso Rudalis Rudo. Oh ya, silakan Pak Rudalis. Iya. Ya, Ya. saya memilih yang kanan ya, karena kalau yang kiri itu salah satu faktor penting dari pengemasan itu adalah label. Di mana label setidaknya kita bisa tahu apa komposisi bahan, lalu kemudian luarsanya, adakah alergen di dalamnya, ya, apakah ada bahan yang menyebabkan alergi, terus kemudian cara penyajian bagi orang yang belum tahu, terus bagaimana cara mengkonsumsinya, terus bahan tambahan makanan yang mungkin ada yang kira-kira aman atau tidak, seperti itu. Sehingga faktor terpenting dari kemasan yaitu label pada produk sebelah kiri itu tidak ada. Terima kasih. Iya, terima kasih ya, tepuk tangan untuk Pak Rudalis. Ya, terima kasih sudah walaupun 2-1 tetapi sudah mewakili. Jadi dari sudut pandang Bapak Ibu ini adalah hal yang perlu kita sampaikan ke murid. Bagaimana pentingnya. Jadi tidak harus murah karena kita memang harus berproses ya Bapak Ibu ya. Supaya masyarakat kita tahu, katanya Bu Klima itu tadi, supaya sehat untuk jangka panjangnya. Nah, dan ini mulai dari SD dan macam-macam, benar ya, TK dan sebagainya, ini harus kita biasakan. Terima kasih dari Bu Ranti tadi, Bu Iklima dan Pak Rudalis. Kita pada next slide. Nah ini ternyata. Jadi tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu sudah sama ya. Jadi artinya perlu kita lihat nanti, perlu kita pertimbangkan supaya kemasan kita itu bisa tidak sama. Tadi intinya ATM ini limited edition. Jadi kalau kita sudah dengan limited edition, maka kita akan kemasan seperti itu tuh punya SMK 5 Jember, punya SMK NU Mojokerto, terus yang ini punya Prajekan. Jadi kita sudah baca, sudah tahu itu adalah punya sekolah Bapak Ibu. Nah, termasuk anak-anak yang ada di sini. Terus desain menarik, ya, otomatis daripada tadi yang kiri itu kan kurang menarik. Siapapun kita yang paham dan mengetahui itu pasti tidak akan membeli ini. Gitu ya. Sehingga literasi kita itu juga harus kita sampaikan kepada masyarakat banyak Bapak Ibu supaya kita berproses nanti generasi yang akan datang harus lebih hebat, lebih cerdas ya, lebih segalanya dari kita, dan ini memerlukan Bapak Ibu guru penggerak. Kita lihat berikutnya. Nah, ini ya. Jadi beberapa contoh yang ada di pasaran, Bapak Ibu, ini juga kita bisa ATM. Kita juga bisa kerjasama nanti, kalau misalnya ada keterbatasan. Nah, jadi silakan mana kita yang mampu,
Nah, kita juga perlu disesuaikan dengan kondisi sekolah. Tapi bukan berarti tidak bisa melakukan sesuatu yang inovatif, yang beda. Nah, ini memang perlu sekali lagi inovasi dari para guru penggerak. Nah, dengan masa pandemi seperti ini, semuanya memang harus banyak belajar. Inilah intinya. Next, nah ini pasti menarik, ya. Jadi di sini ada lele asap, terus nastar lele, menarik daripada kita pakai yang tadi yang kiri, ya. Terus ini ada apa nih, geprek, nah macam-macam sudah, ya. Sehingga dengan brand yang seperti ini, maka kita langsung ingat, oh itu lele tanpa duri milik SMK Prajekan. Itu punya SMK 5 atau SMK yang ada di sini, mohon maaf Bu Adi tidak bisa nyebut satu persatu karena masih belum hafal betul siapa yang ikut. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, olahan sudah kita kuasai. Nah, tinggal packagingnya. Nanti kita belajar juga tentang jejaring. Kita lanjutkan. How to win the global market. Antara lain ini Bapak Ibu yang harus kita jaga, apalagi di SMK, ya bagaimana menjaga produk SMK kita Bapak Ibu supaya menang di global market, walaupun mungkin marketnya masih di level kabupaten, provinsi, ataupun antar daerah. Nah ini juga perlu kita jaga, ya. Jadi continuity of supply and quality product. Ini bagaimana menjaga ini otomatis harus sesuai dengan kebutuhan pangsa pasar. Makanya kita jangan takut untuk bergerak memulai jika sebuah sekolah sudah punya produk, sustainability-nya ini yang harus kita jaga Bapak Ibu. Bagaimana kita sukseskan beli SMK. Jadi sekolah wajib ini membeli produk kita semua. Kalau sudah sekolah sendiri tidak mau membeli, bagaimana orang lain mau beli? Nah, ini butuh tidak hanya kita pandai membuat produk, tetapi bagaimana bisa menjual. Biasanya kan kelemahan kalau kita sudah sharing tentang kewirausahaan, kita bisa produk, Bu, tapi tidak bisa dalam marketing. Kita mulai dari intern sekolah. Jadi, contoh yang kami lakukan, Bapak Ibu, kalau kita ingin memberi sedikit parcel saat kita itu lebaran, maka produk parcel kita adalah dari sekolah. Itu yang kami lakukan. Sehingga kontinuitas produk yang ada di sekolah itu bisa terjalin dan tetap jalan. Ya. Setiap kegiatan pakailah produk sekolah. Setiap ada tamu, jadikan itu suguhan ataupun oleh-oleh. Kita kemana, jadikan itu Bapak Ibu. Sehingga dari situ kita akan dapat feedback. Masukan, oh ini kurang begini, ini kurang begini. Dari situlah kita akan bisa meningkatkan continuity and quality of product kita. Nah ini yang harus kita pahamkan. Jangan hanya sekedar mengikuti, tapi setelah itu outcome-nya stop. Tidak nampak. Nah, berikutnya adalah competitive on price and other competitor. Ya, jadi Bapak Ibu memang kompetitif ini wah luar biasa. Sering ada pertanyaan produk material. Ya. Jadi artinya ini juga harus menjadi pertimbangan. Sehingga nanti contoh kalau Bapak Ibu di perikanan, kita di perikanan berarti setidaknya kita juga bisa memproduksi sendiri atau siswa kita atau jejaring kita yang punya usaha kita bisa menjadi jejaring yang saling menguatkan. Menyiapkan raw material produknya terus kita jual dengan jejaring yang sudah kita miliki. Nah, ini juga harus ada quality control, ya. Nah, terus ini penting Bapak Ibu supaya ada kita kontrol dari proses dari awal sampai kepada distribusinya. Karena kalau tidak, maka tidak akan ada continuity of supply and quality product.
Ini perlunya kita mengadakan quality control juga. Nah, terus traceability, penting kan nih? Penting. Supaya kita tahu bahan materialnya itu dari mana dan bagaimana. Terus kita penjualnya juga bagaimana. Karena kalau tidak di-trace, Bapak Ibu, maka kita juga akan sulit mencapai yang tujuan nomor 1. Ya. Eco-labeling tadi katanya Pak Rudalis, ini juga ini adalah memang salah satu yang menjadi semacam SOP di perdagangan internasional supaya tidak memberikan efek negatif pada lingkungan. Kita sudah mulai berbenah kan, sekarang sudah plastik kita kurangi sehingga kalau belanja itu kita bawa tas yang sudah ramah lingkungan. Nah, ini juga perlu kita tanamkan pada diri kita, tanamkan pada anak-anak kita. Nah, ini teman-teman semua. Nah, ini adalah contoh beberapa yang Bu Ani apresiasi juga dari, kalau tadi tuh ada produk kami juga ya, semacam kita kan sudah banyak anak-anak yang suka fast food, ya junk food. Nah, ada yang namanya burger dari Lele, terus juga mungkin juga apa namanya? Temannya burger itu hotdog dari Lele, hotdog dari ikan, apa yang bisa kita produksi. Nah, ini adalah produk dari SMK NU Bondowoso, Bapak Ibu. Jadi ini kita ambil memang karena kita sering kerjasama, beli SMK juga ada di sini. Jadi ada teri crispy, ya. Yang penting bergerak dulu. Dengan bergerak maka kita akan tahu apa sih kekurangan kita dan kelebihan kita, dan harus kita dukung, sukseskan, beli SMK. Ini juga, ini Bu Ani ambil juga contoh dari UMKM di Bondowoso. Nah, mungkin menurut Bapak Ibu kok begini ya, dengan begini mereka akan dapat feedback Bapak Ibu. Jadi kami sering diskusi juga dengan para UKM. Dan alhamdulillah sekarang di Bondowoso, Indomaret sudah bisa menerima produk UMKM di Bondowoso. Makanya pentingnya kita menjadi UMKM, ini salah satunya. Nanti bagaimana menjadi UMKM dari sekolah nanti Bu Ani sampaikan. Ya. Jadi, nah ini yang tadi kita beri contoh. Junk food ya atau fast food yang disukai anak-anak. Ini berbahan ikan. Ya. Silahkan kreativitas Bapak Ibu kita kembangkan. Nah, juga bagaimana supaya kita pengawetnya juga nanti yang sehat, bagaimana juga perlu kita pertimbangkan supaya generasi kita bisa lebih sehat daripada kita, Bapak Ibu. Ya, jadi ini bisa kita buat komparasi. Ini yang lain juga dengan nama keripik lebay, ya. Jadi ini semuanya memberi istilah sekarang lebay juga ada di makanan. Nah, ini di olahan ikan. Sehingga nama pun itu kita harus memilih nama-nama yang bisa kita menginfluence langsung provokatif. Nah, seperti itu. Ya. Ini nama juga akan berikan brand ya. Bisa mengingat, ayo kita beli lebay ya. Nah, punya siapa? Oh, punya UMKM ini, oh punya SMK ini. Nah, seperti itu, teman-teman semua. Ini juga yang ada di pasaran, ya. Jadi artinya Bapak Ibu dengan kemasan begini, betul katanya Bu Iklima tadi, memang ada pajak. Tetapi kan untuk sehat. Nah ini yang kita kadang tidak berpikir jangka panjangnya, tapi hanya murah. We don't know about the effect. Kita tidak berpikir seperti itu. Ini harus kita ubah mulai sekarang. Sehingga kantin-kantin kita, ayo kita mulai dengan makanan minuman sehat dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Ya, sukseskan beli SMK harus Bapak Ibu gaungkan di sekolah Bapak Ibu. Ini beberapa contoh dengan kemasan, dengan olahan-olahan. Mari kita ATM sesuai dengan keunggulan wilayah kita, Bapak Ibu. Jadi yang ini dari fish tofu ya, ini dari fish tofu. Wah sudah, saya yakin anak-anak sekarang sambil ngobrol free wifi mereka bisa menikmati olahan ikan yang sehat dari produksi kita sendiri. Nah, terus bagaimana pemasaran? Nah, pemasaran pun Bapak Ibu kita jangan memilih hanya satu ya. Mungkin Bu kalau pameran itu mahal, iya. Tetapi apa sih yang tidak ada, yang tidak bisa kita lakukan? Kita harus. Nah, di Bondowoso ini ada namanya aplikasi namanya Terater, Bapak Ibu. Jadi Terater itu bahasa Madura.
Kalau bahasa Jawanya, ya ater-ater juga ternyata sama. Jadi kita menggunakan ojol, apalagi sekarang ada Grab. Di sini juga semakin banyak layanan-layanan ojol, sehingga kita mudah pesan memesan antar sekolah. Nah, pameran kita juga harus berani walaupun pesertanya seperti ini, tidak banyak. Ini dari SMKNU Bondowoso yang aktif melakukan pameran sampai memiliki ini. Nah, lapak-lapak seperti ini memang sekarang mungkin masih dianggap kecil, tetapi mereka yang akan mengganti para pengusaha yang sekarang sudah tua, yang akan ada penggantinya. Jadi jangan berpikir satu langkah ke depan saja Bapak Ibu, tapi more than 4 steps. Jadi itu yang harus kita pahami. Ya, ini yang dilakukan oleh SMKNU. Next, pameran. Ya, kita harus dukung. Nah, ini. Jadi kita harus dukung nih Bapak Ibu dengan aneka olahan ikannya. Karena di Jawa Timur tuh ada namanya SMK Mini. Nah, SMK Mini ini juga harus eksis. Mungkin dari peserta ada yang menjadi SMK Mini. Kita dukung. Jadi oleh-oleh kalau sini jangan beli di toko sudah, kita beli produknya SMK. Next, kita sudah tahu Bapak Ibu ya, kalau di kami juga sudah menggunakan IG, Shopee. Nah, jadi artinya mari kita secara online anak-anak juga harus diajarkan dan diajak dan dilakukan. Apalagi sekarang ada sekolah pencetak wirausaha. Nah, disitulah kita harus kembangkan, karena itu adalah nilai pahala kita. Kita pakai FB, IG, WA, sekarang TikTok malah. Jadi, murid-murid kami itu sudah menjual produknya dengan TikTok, Bapak Ibu. Dan ini yang disukai oleh anak-anak. Jadi, saya yakin tidak ada anak-anak yang tidak suka belajar. Tetapi tidak suka adalah cara belajarnya. Jadi ini adalah cara belajar untuk marketing bisa, cara belajar untuk berliterasi juga bisa dengan TikTok, cara belajar apapun ya, selama itu positif bisa kita lakukan. Nah ini, jadi kita juga jangan malu kalau anak kita mulai yang seperti ini. Di sini ada produk ikannya, walaupun tidak banyak. Tidak apa-apa. Ternyata dari kebiasaan seperti ini di Car Free Day kita mendapat perhatian, dapat rezeki, dapat ini Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa kolaborasi mengantar pesanan. Nah, seperti ini. Jadi kita mulai Bapak Ibu, mahal iya, tetapi SDM yang luar biasa akan lahir dari sekolah kita. Nah, ini salah satu kiat kami sehingga kami mendapat banyak apresiasi dari beberapa kegiatan karena kami eksis aktif untuk melakukan penguatan dan penanaman jiwa wirausaha kepada siswa-siswa SMK. Ini lihat, kita juga membranding alat pemasaran seperti ini. Nah, walaupun isinya tidak lengkap, no problem. Yang penting kita bisa ada di mana-mana. Nah, ini adalah proses yang tadi dari lapak, kita dapat bantuan Bapak Ibu, akhirnya kita bisa seperti ini. Ya. Jadi kita gunakan segala macam cara untuk mengenalkan produk kita ke masyarakat. Ini namanya adalah salah satu promosi. Nah, legalitas juga perlu Bapak Ibu, sehingga teman-teman sekalian, ini perlu kita tanamkan ke anak-anak. Bagaimana untuk memperoleh sertifikat pangan industri rumah tangga ini, bagaimana menjadi UMKM, bagaimana mendapat sertifikat halal serta HAKI. Jadi yang kami lakukan Bapak Ibu sekalian, guru-guru hebat, para penggerak, kita kerjasama dengan Dinas Koperasi dan Perindustrian Perdagangan. Silahkan Bapak Ibu bisa mendekat, sampaikan tentang program kewirausahaan Bapak Ibu. Nah, kami ini sudah menjadi UMKM Bapak Ibu. Sehingga kami selalu sinergis dengan Dinas Koperasi dan Perdagangan di Kabupaten Bondowoso. Ya, jadi cara menjadi UMKM ini Bapak Ibu harus punya izin usaha, di mana sekarang izin usaha itu lebih mudah, tidak seperti waktu Bu Andi sekian tahun yang lalu melakukan, kita bisa langsung ke kecamatan. Selama di kecamatan mudah Bapak Ibu syaratnya, silakan ke kecamatan karena kalau di kecamatan itu omsetnya atau modalnya itu di bawah 100 juta. Kita akan mudah. Kalau dulu ke dinas perizinan kami, dan alhamdulillah disupport dan free of charge Bapak Ibu. Ya, termasuk PIRT. Nah ini tadi kan harus ada label katanya Pak
Pak Rudalis, termasuk kata Ibu Nanti tadi, termasuk kata Bu Iklim tadi, Iklimatul. Jadi supaya ada terang masyarakat untuk kesehatan, maka ini kenapa kok bisa dengan Diskoperindak? Ini kan kesehatan, Bu. Betul. Tetapi dari sinilah nanti akan komunikasi dengan kesehatan dan kita nanti akan diverifikasi oleh Dinas Kesehatan setempat. Dan Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang sulit selama kita bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, seperti tadi contoh diri SMKNU itu juga termasuk UMKM yang tadi itu sudah ada PIRT-nya, termasuk produk kami juga itu ada PIRT-nya. How to get sertifikat halal sama. Kita harus menggandeng Diskoperindak. Dari sinilah kita akan didampingi oleh Diskoperindak untuk memperoleh sertifikat halal. Termasuk Haki, ya, walaupun secara online, tapi tetap kita akan didampingi oleh Diskoperindak. Karena apa, Bapak Ibu? Diskoperindak sangat senang sekali kalau ada banyak sekolah yang bisa sinergis dengan Dinas Koperasi dan Perindustrian Perdagangan kita. Ya, artinya nanti para pengusaha-pengusaha sukses yang akan lahir dari sekolah kita itu sudah punya ilmu, termasuk dengan bank. Ya, karena sudah banyak kemudahan sekarang untuk memperoleh bantuan. Ini kita bisa jejaring dengan bank-bank juga. Ini contoh yang dari SMKNU, Bapak Ibu. Ini di sini sudah ada PERT-nya, ya. Kerupuk sari ikan non MSG. Nah, ini. Jadi sudah ada best, ya, use before itu juga sudah ada. Nah, ini memang kalau masih ada kekurangan, no problem, karena kita memang masih proses edukasi. Nah, dari kita sering menjual, mempromosikan, kita tahu ada feedback positif dan harus kita perbaiki. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa kita tanamkan kepada anak-anak kita dan bisa kita lakukan bersama supaya produk kita itu bisa tetap sustainable, ya Bapak Ibu ya, supaya bisa diterima oleh pasar, supaya juga dapat kepercayaan dari pasar bahwa produk kita ini sudah punya legalitas, terutama untuk masalah kesehatan dalam mengkonsumsi produk yang kita produk di sekolah kita. Jadi sukseskan beli SMK, Bapak Ibu. Jadi artinya dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Nah, kegiatan ini mari yang punya praktik baik Bapak Ibu kita lakukan, yaitu untuk dibagi, ya, sehingga kita harus ubah mindset kita untuk anak-anak kita yang merupakan benih-benih unggul, tinggal kita pupuk bareng. Nah, ini adalah mindset yang harus kita ubah di kita. Satu kita bagi seperti sekarang ini kita bisa sharing, ya. Satu kita kolaborasi. Silahkan kita bisa kolaborasi antar SMK, ya, antar SMK dengan yang lain, jejaring kita networking supaya apa yang kita cita-citakan yaitu SMK hebat, ya, vokasi kuat, menguatkan Indonesia, bisa kita lahirkan salah satunya dari KKGS yang kita selenggarakan dan kita ikuti bersama. Ya, demikian Bapak Ibu, Bu Adija, Bapak Ibu yang luar biasa, sedikit ilmu yang bisa Bu Ani sampaikan, semoga banyak bermanfaat untuk bisa melahirkan inovatif-inovatif yang lain dalam rangka pengolahan produk ikan, termasuk budidayanya, dan bisa melahirkan anak-anak sukses di bidang perikanan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih Bu Ani atas pemaparan materi yang luar biasa untuk pagi hari ini. Mari Ibu Bapak kita pause dulu yuk Ibu Bapak. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dipersilahkan untuk para ibu bapak yang ingin bertanya dengan aturannya seperti kemarin, raise hand atau mengajukan tangan. Kepada ibu bapak dipersilahkan. Bu. Ya, silakan. Jadi persilakan Bapak Ibu. Bu, raise hand tuh. Pak Didin dulu ya nanya. Pak Didin. Kepada Pak Didin dipersilakan. Pertanyaan. Ya Bu, assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin Bu, Didin dari SMK 3 Pandeglang, Banten, Bu. Iya, Pak Didin. Nah, Bu, di kendalanya saya ingin bertanya itu bagaimana strategi Bu untuk distribusi yang frozen food. Karena kendalanya kita kan di situ. Kalau distribusinya kalau makan yang frozen food bagaimana? Terus ya misalkan kan kan di KGGSI sekarang ada juga harus jualan sekarang kan e-commerce Bu, jualan lewat marketing. Ya. Nah, bagaimana strateginya supaya sampai ke konsumen itu masih keadaan baik gitu, jangan sampai perjalanan keluar kota kan lumayan juga kalau pakai ekspedisi. Betul. Bisa sampai 1 hari 2 hari. Iya, terima kasih Pak Strategi Didin. bagaimana itu? Ya. Itu aja Bu yang saya tanyakan. Terima kasih Pak Terima Didin. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ditampung dulu Bu Adija? Ya, boleh Bu. Selanjutnya dipersilakan Ibu Bapak. Ya, Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Gustiawan Sugiharto dari SMKN 1 Bojong Picung, Cianjur, Jawa Barat. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menghilangkan bau amis pada ikan? Ya, makasih Pak. Satu lagi Ibu, Bapak Ya. silakan untuk bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan Ibu, nama saya Evi Mayasari. Ya. Saya dari SMK Negeri Perikanan Provinsi Riau, Ibu. Oh iya, Bu Evi. Izin bertanya, Ibu. Iya. Apa namanya? Kalau produk olahan yang dihasilkan oleh SMK Ibu, yang memproduksi itu memang harus orang yang sama selalu atau siswa yang ditunjuk yang sama selalu, atau bagaimana Bu sistemnya itu Bu? Karena kami juga memang ingin memulai, tetapi masih guru-gurunya yang bekerja gitu Bu. Mengingat ini kan masih pandemi juga ya. Ya. Lalu ada juga dulu saya ingin meminta bantuan gitu kan, dan saran dari orang itu apakah yang bekerja ini gurunya atau siswanya, atau ada orang lain yang dipekerjakan untuk produk gitu. Iya. Mohon arahannya Ibu, terima kasih. Terima kasih. Ya. Ibu Evi Maya. Baik Ibu, Bu ini kuliah 3. Ya. Langsung dijawab. Ya. Terima kasih. Ini ada 3 pertanyaan luar biasa, Pak Didin, Pak Agus Cianjur, dan Bu Evi dari Riau ya. Untuk strategi distribusi luar kota, Pak Didin, kita satu, berarti kan SOP penanganan produk itu kita juga harus betul dan tepat, termasuk packagingnya. Nah, ini memang kalau belum pernah dilakukan, maka kita harus coba lakukan dulu seperti yang sudah pernah kami lakukan. Jadi dengan begitu kita nanti akan tahu Pak Didin, ada kendala apa? Apakah di packagingnya ataukah di proses pengolahan kita? Ya, jadi kita harus hafal betul kualifikasi dari produk yang kita produksi. Nah, itu strategi 1 ya Pak Agus. Kalau kita sudah tahu, ini juga kita harus jejaring Pak. Yang kami lakukan memang jejaring dengan para UMKM itu tadi. Nah, kalau sudah kita bisa jejaring dengan UMKM, yang dalam hal ini ada dari Diskoperindak, maka ini kita bisa meliding di situ step by step. Ya, karena kami juga pernah mengirim barang, ternyata sampai Bogor, itu Pak ya, bagus gitu. Oh, berarti pakai sistem begini, artinya kalau kita menggunakan misalnya mobil, berarti AC itu harus ada semua. Kadang kita juga pernah pakai styrofoam, nah seperti itu kan, ini kan produk SMK. Nah, setelah itu kita bisa kerjasama dengan jejaring yang lain, yaitu
UMKM melalui Diskoperindak. Kita sampaikan kesulitan kita itu apa ke Diskoperindak. Nah, seperti itu. Makanya jejaring ini perlu Pak Didin. Nah, nanti setelah begitu kita ditelaah produknya ini ada apa. Nah, dengan masa expired itu juga kita kan harus tahu masa expirednya. Proses pengolahannya juga kita harus tahu. Nah, seperti itu. Ya, jadi artinya Pak Didin, yang kita lakukan kita harus hafal betul passion dari produk kita, itu yang nomor 1. Ya, jadi setelah kita tahu, berarti kita harus kita kirim, dicoba, tidak masalah kita dikomplain. Nah seperti itu, karena kita proses belajar. Kalau kita tidak ingin salah, berarti kita langsung ke Diskoperindak. Nah, dengan jejaring seperti ini, maka Diskoperindak yang akan ngelingkan kita. Bahkan produk kami itu ada yang diminta ekspor Pak Didin ke Malaysia. Tetapi sudah ada ada teman juga karena jejaring juga. Ya, jadi itu kan kalau ngirim banyak, tapi karena kami masih belum percaya diri untuk ekspor itu kan harus continue ya. Dengan kita yang sekolah otomatis harus kita pertimbangkan. Nah, ini Pak Didin yang sudah kami lakukan. Jadi Pak Didin ya, silakan nanti komunikasi dengan Diskoperindak sebagai yang seperti tadi saya sampaikan, jejaring itu perlu. Termasuk dengan Dinas Perikanan. Itu pentingnya jejaring. Termasuk juga dengan IKADIN. Nah, sehingga jejaring ini yang akan membuat kita pintar. Kita bisa memberikan dan memiliki solusi untuk yang ada di sekolah kita. Terutama memang produk sekolah itu luar biasa. Seperti itu Pak Didin ya. Terus yang kedua untuk belum puas Bu, nanya lagi. Oh, belum puas. Silakan. Ini diterus ya, gimana? Untuk skala kecil kan sekarang ini skala kecil Bu lagi merintis gitu kan. Ya. Kan sekarang kan pemasarannya lewat online gitu kan. Ya. Skala kecil ya. Kan kalau ekspedisi gitu Bu, kalau ekspedisi. Ya. Ya itu tadi kalau ekspedisi. Karena pernah kejadian Bu nyampe ke konsumen itu kurang bagus gitu. Jadi teknisnya bagaimana tuh untuk ekspedisi aja, kalau di ekspedisi apakah ada masa khusus misalkan pakai apa gitu. Ya, kalau ekspedisi lihat produk kita gitu Pak. Ya. Jadi contoh kalau ikan misalnya. Ikan itu tadi kan ada pendinginan atau pembekuan Pak. Jadi kita bisa menggunakan styrofoam, itu yang kami lakukan. Jadi styrofoam yang sudah ada esnya dengan produk gitu. Kita ukur juga Pak. Nah, seperti itu Pak Didin. Ya. Sehingga kita sudah tahu solusi itu karena kita sudah tahu dan mencoba dulu. Karena kalau tanpa dicoba kita juga tidak tahu. Nah, seperti itu Pak Didin. Ya, jejaring itu perlu. Ya kami lakukan seperti itu. Contoh saja selain ikan, produk ikan, walaupun kami tidak intens di perikanannya, kami produk tape. Bakso. Yang bakso. Oke. Bapak jadikan frozen itu Pak. Ya. Bapak jadikan frozen dengan packaging yang pasti kedap. Seperti kami itu ada juga yang frozen nugget. Kita jadikan frozen. Ya. Jadi kami juga membuat donat. Nah, itu kita jadikan frozen. Nah, itu yang akan memperkuat proses pengiriman. Seperti itu. Yang rentan sebenarnya kami pernah mengirim tape, Pak. Bondoso terkenal tapenya, Pak Didin ya. Nah, itu juga tantangan karena kami bukan tape asli, tapi kita buat minuman jupe, jus tape yang sudah di packaging dengan kemasan seperti minuman. Ini juga sangat rentan. Sehingga kami juga mencari cara, alhamdulillah ternyata dengan pengiriman, Pak ya, ini pernah dibawa ke Jakarta, Pak. Ternyata dengan pengiriman AC saja pakai mobil itu bisa. Jadi dengan dinginnya mobil tanpa ini ternyata bisa. Kalau kita sudah mencoba dikomplain, berarti kita cari cara lain. Nah, seperti itu Pak Didin. Ya. Oke, terima kasih Pak Didin. Untuk Pak Agus. Pak Agus, untuk bagaimana cara menghilangkan amis ya. Ini mohon maaf ya Pak Agus ya. Ini mungkin jawaban teknis, nanti bisa mungkin teman-teman yang di sini juga bisa menjawab. Kalau yang selama Bu Ani lakukan itu pasti menggunakan jeruk ya. Tapi silakan Bapak Ibu nanti bisa di-chat atau bisa langsung yang bisa membantu pertanyaan Pak Agus bagaimana menghilangkan amis pada ikan yang berasa asin. Nah, ini yang mohon maaf Bu Ani tidak bisa menjawab secara teknis karena memang bukan bidang Bu Ani di situ Pak Agus. Ya. Jadi inilah artinya Bapak Ibu, kita juga perlu kolaborasi. Nah,
Silakan yang bisa jawab mungkin Bu Hidayati. Atau di chat ya. Atau dijawab di chat ya. Nanti yang jawabannya Pak Agus Cianjur ya. Oke, kita jawab dari Bu Evi. Bu Evi Riau. Bu Evi, untuk kegiatan di sekolah kami, apakah siswa atau guru? Jadi di sekolah kami, Bu Evi, itu siswa dan guru. Ya. Jadi kemarin kami itu juga kenapa di masa pandemi, kok TEFA kami jalan? Sampai kami mendapat apresiasi juara inovasi kepala sekolah dari gubernur. Jadi artinya Bapak Ibu, dengan pandemi ini memang kita dituntut untuk kreatif. Di kami siswa, caranya bagaimana? Jadi sejak kelas 10, Ibu Bapak, tadi Bu Evi yang dari Riau menanyakan, itu sudah kita masukkan anak-anak itu memilih. Karena kami memiliki 7 perusahaan kecil di sekolah. Jadi anak-anak itu sudah sesuai passion-nya, Bapak Ibu, milih perusahaan-perusahaan mana mereka ingin memperdalam, belajar sesuai dengan passion-nya. Apalagi dengan kurikulum baru sekarang, kurikulum yang sudah masuk SMKPK, itu bisa belajar lintas mapel. Nah, disinilah ternyata Bu Evi dan Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang sudah milih ini kan sudah berarti ada kolaborasi kelas 10, kelas 11, kelas 12. Nah, di sini nanti mereka akan selalu mendapat, bisa tadi pengolahan ya Bu, yang Bu Evi inginkan tadi, yang garap siapa. Ini secara intensif itu mereka memproduksi, sehingga kontinuitas produk itu tetap jalan. Gimana Bu, ini kan pandemi. Sekali lagi Bapak Ibu, ini memang dengan pandemi kita harus kreatif. Salah satunya dengan sukseskan beli SMK dari dalam sendiri. Jadi dari para guru ya, kita termasuk staf tata usaha itu harus kita motivasi untuk membeli. Setelah membeli, seperti yang Bu Ani lakukan, Bu Ani beri ucapan terima kasih. Itu ya, itu akan memotivasi. Oh, ini sukses kan beli SMK. Itu jargon kami Bapak Ibu. Nah, sehingga Bu Evi, dengan pandemi ini kita tidak ada kesulitan, anak-anak yang juga melakukan dengan senang hati, otomatis dengan izin orang tua ya. Setelah itu intensitas dari produk tetap prokes ini jalan ya. Sehingga di kami produk tidak boleh tidak ada. Ya, jadi misalnya yang salah satu ikon kami itu produknya adalah minuman. Jadi di ruangan Bu Ani, di kulkas ini tidak boleh tidak ada. Sekarang pun ada tamu kapanpun, maka harus disuguhi itu. Ada kegiatan apapun, Bapak Ibu, workshop, ya. Terus apalagi sekolah kami sudah BLUD, nah kita juga bisa menjual seluruh sumber daya yang ada di sekolah. Aula kami jual, makanannya kami jual. Nah, seperti itu. Nah, ini yang akan membuat dinamika kegiatan yang Bu Evi tanyakan itu bisa terus berjalan, Bu Evi. Gitu ya Bu Evi ya. Jadi kolaborasi guru, siswa, termasuk staf tata usaha kami itu juga ikut terlibat. Jadi kita tidak ada guru yang ini guru misalnya karena kami pertanian ya, guru pertanian saja enggak, guru adaptif, normatif juga ikut berperan di situ. Staf tata usaha kami juga ikut berperan di situ. Jadi kita sudah ada konektivitas antar GTK seperti itu. Begitu Bu Evi? Terima kasih Bu. Ini menyambung tadi informasi yang Ibu sampaikan terkait dengan TEFA. Kalau sekolah Ibu itu terkait dengan TEFA ya Bu ya. Kalau SMK di Ibu itu ada berapa jurusan? Itu jurusannya sekiranya apa aja gitu Bu, sehingga TEFA-nya itu bisa jalan. Ya. Gitu. Ini makasih Bu Evi. Ini juga untuk semangat bagi para Bapak Ibu ya. Jadi kami awal punya jurusan 1 Bu, agribisnis tanaman pangan dan hortikultura.
Jadi itu siswanya sebanyak sekitar 500 untuk satu jurusan. Nah, 3 tahun yang lalu kami membuka jurusan baru karena jurusan yang budidaya itu kami sudah menghasilkan produk, Bu, olahan. Jadi olahan kami itu tidak hanya yang ada berbasis pertanian, kita juga ikan walaupun tidak konsisten ya. Karena kan kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Jadi setelah itu Bu, dari satu jurusan menjadi 2 jurusan, ini TEFA kami semakin jalan karena apa? Tadi itu dengan 7 perusahaan. Jadi tidak hanya yang sesuai dengan jurusan, kami juga mengakomodir anak-anak. Sebentar mau ngecas dulu. Dengan anak-anak yang memiliki passion satu, Bapak Ibu, di handicraft. Jadi pemanfaatan limbah atau seni-seni kreativitas kerajinan yang lain itu kita akomodir. Termasuk kami juga ada khusus pemasaran, Bu. Jadi saya yakin tidak semua anak itu bisa memproduksi dan tidak semua anak bisa memasarkan. Sesuai yang seperti Bapak Ibu guru, seperti kita sajalah, seperti itu. Sehingga passion sesuai dengan kodrat anak, itu kita coba wadahi, Bu Evi. Ya, TEFA kami jalan itu pun lahir tanpa kami punya guru ahli waktu itu. Jadi guru biologi, kita kolaborasi dengan guru produktif, kita kolaborasi dengan staf tata usaha termasuk packaging dan lain sebagainya, akhirnya TEFA kami jalan. Nah, jadi tidak ada pensekupan guru harus guru produktif, no. Apalagi kami sekarang BLUD. Jadi BLUD itu kita harus kreatif bagaimana supaya SDM dan SDA yang kami itu memiliki sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Tujuannya untuk TEFA. Itu Bu, Ibu Evi untuk sekilas tentang kegiatan TEFA di sekolah kami. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Ya baik Ibu Bapak, karena waktunya sudah time out ya Pak ya, Ibu Bapak, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Anti yang sudah memberikan materi yang luar biasa pada pagi hari ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang selalu hadir dalam kegiatan Zoom KKGS Perikanan kita setiap harinya. SMK Negeri 4 jadwal selanjutnya itu hari Kamis ya Ibu Bapak tanggal 20 yang sama. Kami mohon untuk masih semangat untuk menjalankan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Materi dan presensi akan kami sampaikan di grup kita ya Ibu Bapak, dan untuk sesi tanya jawabnya bisa ditampung di grup. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Ani, terima kasih Bu. Internetnya lagi ganggu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sukses selalu ya. Mohon izin undur dulu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.